Setiap tahunnya ada banyak beasiswa yang dibuka, bisa didaftar setiap tahun. Nah, di video ini menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan beasiswa itu, syarat-syaratnya, juga tentang timeline dari setiap beasiswa. Oke, dah. Beasiswa selanjutnya yang bisa didaftar adalah turkiburslari.gov.tr. Nah, ini adalah beasiswa dari pemerintah Turki untuk belajar di Turki. Lantas kita bisa cari syarat-syaratnya juga timelinenya. Di sini kita bisa lihat prospective students, lalu kita buka terlebih dahulu application criteria. Untuk syarat-syaratnya, nah kita bisa lihat di sini. Pertama yang harus terpenuhi adalah jika ingin. Nah, sebelumnya beasiswa Turki ini adalah beasiswa yang bukan hanya bisa di-apply untuk S1 dan juga S2, untuk S2 dan juga S3, tapi S1 juga bisa. Syaratnya adalah academic achievement-nya itu 75%. Berapa sih 75% itu? Nah, kalau di Indonesia kan IPK itu 4,0. 75%-nya ya berarti 75% dari 4,0 yaitu angkanya 3. Maka IPK minimum untuk apply S2 dan juga S3 di Turki dengan beasiswa Turki ini adalah 3,0. Kalau mau apply S1 juga bisa, syaratnya 70%. Tapi untuk yang daftar di program-program kesehatan harus 90%. Lalu syarat lainnya ada apa? Ada batas umurnya ternyata. Kalau mau daftar doktor maksimal 35, mau daftar master maksimal 30, mau daftar S1 maksimal 21. Lalu eligibility-nya siapa aja yang bisa daftar? Semua negara yang ada di dunia ini. Terus bisa lulus sebelum Agustus 2021. Lalu peneliti ataupun akademisi. Untuk timelinenya kita bisa lihat di application calendar ini. Kita bisa klik application calendar. Nah, di sini tergantung program yang teman-teman mau daftar itu yang mana. Misalnya mau daftar untuk program S1, S2, sama S3-nya, dia dibuka di tanggal 10 bulan 1 sampai penutupannya itu di 20 Februari. Jadi ini yang bisa didaftarkan lebih dahulu daripada beasiswa sebelumnya, yaitu Fulbright yang dibuka dan ditutup di bulan Februari, lalu tadi juga ada Australian Award yang ditutup di April. Maka Turki ini bisa di-apply lebih awal daripada Fulbright maupun Australian Award. Nah, ini ringkasan untuk beasiswa Turki, yaitu negara tujuannya ke Turki. Deadline pendaftarannya dimulai dari 10 Januari sampai 20 Februari. Nah, ini tidak perlu skor ITP, IELTS ataupun IBT. Tidak ada syarat kemampuan berbahasa Inggris untuk apply beasiswa ini. Lalu IPK-nya berapa? 3,0. Nah, ada syarat lain harus diperhatikan, yaitu ada batasan umurnya. Untuk yang mau apply master maksimal 30 tahun, untuk yang mau apply PhD maksimal 35 tahun. Beasiswa selanjutnya yang bisa di-apply yaitu LPDP. Ini adalah beasiswa paling populer di Indonesia. Webnya lpdp.kemenq.go.id. Nah, di sini ada link untuk beasiswanya apa saja. Kita bisa klik. Nah, ini untuk yang beasiswa 2021. Beasiswanya sebenarnya ini skemanya banyak banget. Ada reguler, perguruan tinggi utama dunia, terus ada afirmasi, kewirausahaan, TNI Polri, dan lain sebagainya. Karena ini pembahasannya dalam banget, jadi saya bahas yang regulernya dulu ya. Nah, beasiswa reguler, syaratnya apa saja? Ini yang saya ulang lagi, yang reguler, tapi sebenarnya ada macam-macam skema.
skemanya bisa disesuaikan dengan persyaratan yang teman-teman miliki masing-masing. Tapi untuk kasus di reguler syarat umumnya ini standar aja ya. Nah, kalau yang syarat khususnya yang kemampuan berbahasa Inggris, IPK kemampuan berbahasa Inggris itu kalau ini beda-beda juga, mau magister maupun doktor, dalam negeri, luar negeri. Jadi ada 4 syarat beda-beda nih, yaitu kalau dalam negeri magister 500, lalu IBT 61, PT akademiknya 50, IELTS 60. Magister luar negeri IBT-nya 80, terus PT akademiknya 58, IELTS 6,5. Terus dalam negeri untuk doktor TOEFL ITP 530, IBT 70, PT akademik itu 50, IELTS 6,0. Doktor luar negeri TOEFL IBT-nya 94, IELTS-nya 7,5. Lalu untuk IPK berapa? IPK kalau magister itu 3,0. Lantas untuk yang mau apply doktor, IPK minimumnya itu 3,25. Umur juga ada syarat. Umur magister itu 35 tahun. Lalu untuk doktor maksimal itu 40 tahun. Nah, itu syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kemudian kita juga bisa lihat perihal unduhannya. Nah, di sini ada daftar unduhan yang bisa teman-teman lihat. Nah, ini tadi bisa dilihat ada beasiswa afirmasi, ada targeted, ada beasiswa umum, dan lain sebagainya. Lalu ada juga daftar perguruan tingginya. Misalnya tadi kan kita bahas yang beasiswa umum. Misal kalau yang luar negeri, kita lihat kampusnya mana aja nih yang luar negeri. Nah, di sini ada list kampusnya, teman-teman bisa lihat. Nah, ada Stanford, ada Harvard, dan lain sebagainya. Kalau kampus-kampus yang bagus, itu semua prodi bisa di-apply. Ini bisa dilihat linknya. Nah, terus di sini misal kayak saya S3-nya insya Allah di Ohio State University. Untuk 2021 ini saya insya Allah ke sana. Terus bisa all subjects. Tapi ada beberapa kampus yang tidak, hanya untuk jurusan-jurusan tertentu. Dimulai dari yang agroforestek, itu untuk agricultural sama forestinya aja, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Atau kalau mau apply beasiswa dengan skema yang lain juga bisa disesuaikan. Lantas untuk timelinenya ini sudah ada di webnya, yaitu kalau yang beasiswa umum dimulai dari 4 Mei, tutupnya di 1 Juni 2021. Nah, waktunya cukup banget nih untuk dapetin LOA. Kemudian timelinenya juga ada penjelasan tentang kapan lulus seleksi administrasi, kapan lulus tes-tes lainnya. Atau teman-teman juga bisa apply di gelombang kedua, yang pembukanya itu di 1 Agustus, yang tutupnya di 8 September. Begitu juga ada penjelasan perihal kapan misalnya lulus administrasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah rekapan untuk apply beasiswa LPDP. Nah, ini yang reguler ya, skemanya sekali lagi ada banyak. Negara tujuannya bisa ke negara manapun selama ada di dalam list yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Daftarnya dari 4 Mei sampai 1 Juni untuk gelombang 1, atau untuk yang gelombang 2 1 Agustus sampai 8 September. Untuk TOEFL ATP ada 500, lalu untuk yang PhD 530, tapi ini untuk yang dalam negeri semua ya. Sorry, ini ada salah tulis, dalam negeri atau doktor dalam negeri. Terus yang IELTS ada 6,0, ini untuk master dalam negeri, 6,5 master luar negeri. Lalu IELTS-nya 6,0 doktor dalam negeri, doktor luar negeri 7,0. IBT 61 untuk master dalam negeri, lalu master luar negeri 80, 70 untuk doktor dalam negeri, dan 94 untuk doktor luar negeri.
IPK-nya pun berbeda. Untuk master 3,0 minimal, untuk doktor 3,25. Begitu juga ada syarat lainnya, yaitu di umur. Untuk master maksimal 30 tahun, lalu kalau PhD itu 35 tahun.